Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih di dalam pembahasan hak yang wajib ditunaikan oleh seorang istri kepada suami. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Dalam pertemuan yang lalu, dalam pertemuan kemarin dibahas hadis mengenai kewajiban daripada seorang istri kepada suami, yaitu melayani suami dengan baik. Apabila seorang suami menginginkan hubungan suami istri, maka seorang istri tidak diperbolehkan untuk menolaknya dengan alasan apapun. Apabila menolak dengan alasan dia capek lah atau hal-hal yang lainnya tanpa ada udzur syar'i, seperti dia sakit dengan parah atau dia haid atau dia nifas, sehingga tidak mungkin untuk melayani hubungan suami istri, meskipun masih ada cara-cara yang lain untuk seorang istri melayani kepada seorang suami tersebut. Maka malaikat akan melaknat seorang perempuan tersebut sampai berpagi hari, atau sampai seorang suami ridha kepada seorang istri tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, seorang perempuan atau seorang istri yang meninggal dunia sedangkan suaminya ridha kepadanya, maka dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terpenting daripada yang dicari oleh seorang istri adalah ridha daripada seorang suami. Apabila seorang suami ridha, maka mudah baginya untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang suami tidak ridha kepada seorang istri, maka hanya laknat Allah dan laknat para malaikat yang akan menimpa kepada seorang perempuan tersebut. Di dalam hadis yang lain, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang asli daripada kitab ini adalah diriwayatkan apabila seorang istri ngambek marah kepada seorang suami, maka bidadari yang di surga atau suami istri yang calon istri kalau seandainya dia meninggal langsung dapat bidadari, maka mereka bilang kepada istri-istri dunia, istri-istri dunia, ente suami saya ini amangkannya hanya sebentar, sedangkan dengan saya akan selama-lamanya. Kenapa engkau musuhi dia? Kenapa engkau musuhi? Jangan kau musuhi seorang suami, karena istri-istrinya yang ada di surga telah lebih mendahului kecintaannya, kerinduannya lebih daripada istri-istri yang ada di dunia. Kalau di dunia ada berantemnya, ada kecemburuannya. Tapi kalau istri yang ada di surga, Allah Subhanahu wa taala cabut kecemburuan tersebut, sehingga satu sama lain saling membantu di dalam menyenangkan dan membahagiakan seorang suami tersebut. Berbeda dengan di dunia, yang satu cemberut, yang satu ngambek. Kalau empat-empatnya ngambek semua bagaimana? Kemana hendak dicari? Ketenangan hati kagak ada lagi. Begitu. Padahal mata balakum untuk menyenangkan hati, tapi kok tambah tambah sumpek. Begitu. Kemudian hadis yang selanjutnya diriwayatkan dari Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharu 'ala rijal minan nisa muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah Al-Hib ibnul Hib, seseorang yang dicintai, putra daripada orang yang dicintai oleh Rasulullah. Kata Sayyidina Usamah bin Zaid. Zaid bin Harithah adalah budaknya Rasulullah, menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini budak daripada Sayyidina Khadijah. Dinikahkan ini Sayyidina Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman, kemudian mempunyai anak namanya Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid ini. Usamah bin Zaid.
Jadi Zaid bin Harithah nikah dengan Ummu Aiman. Kemudian pernikahan tersebut mendapatkan anak yang namanya Jadi Sayyidina Usama bin Zaid ini adalah hibbi Rasulillah. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena Al-Hib ibnul Hib, ya, orang yang dicinta, putra daripada orang yang dicinta oleh Rasulullah SAW. Begitu. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna Usama la habbun nasi ilayya au min ahabbin nasi ilayya wa inni la arju an yakuna min salihikum fastausu bihi khaira. Sesungguhnya Usama ini adalah termasuk daripada orang yang paling saya cintai, kata Rasulullah. Dan saya berharap dia termasuk daripada orang yang soleh daripada kalian, maka berwasiatlah kepadanya dengan baik. Begitu. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjabat sebagai khalifah memberikan kepada hadiah kepada Sayyidina Usama bin Zaid lebih banyak daripada putranya sendiri Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar itu diberikan hadiah oleh Sayyidina Umar 2000 keping perak atau keping emas, sedangkan Sayyidina Usama bin Zaid 5000. Maka si Abdullah bin Umar ini bilang kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, wahai orang tua saya, wahai abah saya, engkau mengunggulkan Usama bin Zaid daripada saya." Ya, maka Sayyidina Umar mengatakan, "Faddaltuhu, saya memuliakan, saya mengutamakan dia karena dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW." Begitu. Wa kana abuhu ahabbu ilaihi min abik. Orang tuanya dia, yaitu Sayyidina Zaid, itu lebih dicintai oleh Rasulullah daripada orang tua ente, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqaddamtu hibba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saya mendahulukan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Usama bin Zaid ini termasuk daripada panglima perang termuda. Ketika beliau berumur 17 tahun sudah menjadi panglima perang. Ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya beliau, di akhir hidupnya beliau, ya, berpesan untuk mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Usama bin Zaid. Ternyata sebelum dijalankan itu pasukan, Rasulullah SAW meninggal dunia. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, yang pertama kali diperintahkan, mandat yang pertama kali diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah melanjutkan daripada apa yang pernah direncanakan oleh Rasulullah SAW tersebut, yaitu memperjalankan panglima perang, yaitu Sayyidina Usama bin Zaid, ya, atau pasukan perang yang dipimpin oleh Sayyidina Usama bin Zaid. Maka di situ banyak daripada pembesar-pembesar sahabat yang lain agak sedikit komplain. Ini ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, senior dari para sahabat, daripada mereka senior. Tapi ini Rasulullah SAW memilih Usama bin Zaid yang masih umur 17 tahun dijadikan pemimpin pasukan. Ya. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya tidak akan mengkhianati apa yang pernah direncanakan oleh Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Usama bin Zaid untuk memimpin pasukan perang, ya, melawan kaum musyrikin. Ketika di dalam peperangan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang gemilang, sehingga tanpa peperangan mereka sudah takut dan menyerahkan diri kepada Sayyidina Usama bin Zaid, sehingga mendapatkan kemenangan mutlak daripada orang-orang musyrikin tersebut. Begitu. Ada Sayyidina Usama bin Zaid. Pernah suatu hari ketika Sayyidina Usama bin Zaid dalam peperangan, ada dilalui peperangan oleh Sayyidina Usama bin Zaid, ya. Adapun Sayyidina Zaid bin Harithah meninggal dalam perang Mu'tah. Ya, Sayyidina Zaid bin Harithah meninggal pada perang Mu'tah. Adapun Sayyidina Usama bin Zaid ketika dalam suatu peperangan duel dengan orang kafir. Kemudian di dalam akhir peperangan tersebut, ya, hampir
dipukulkan pedang di lehernya, ditebas lehernya, ternyata orang kafir ini berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Sayyidina Usama bin Zaid, ya, karena merasa ini saya ditipu, ya, langsung ditebas kepalanya, mati. Ya. Setelah peperangan bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi terjadi peperangan seperti ini. Ya, kemudian ada seseorang yang duel dengan saya. Sebelum saya tebas kepalanya, ternyata dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian engkau apakan orang tersebut? Kata Rasulullah, saya tebas kepalanya ya Rasulullah. Ya, kenapa engkau tebas? Ya karena dia kan hanya pengen menyelamatkan diri saja, pengen berlari daripada kematian, sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau sudah belah dadanya sehingga engkau bisa meyakini seperti itu? Ya, sehingga dengan nada marah Rasulullah SAW mengatakan, apa yang akan engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kenapa engkau bunuh? Punya hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sayyidina Usama mengatakan, ya Rasulullah, dia cuma untuk bela diri, biar nggak dibunuh aja. Ya, tetap Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Usama bin Zaid, apa yang akan engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa engkau tidak menghargai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Meskipun dia tidak melaksanakan dengan benar, tapi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, muslim. Ketika sudah muslim, ya haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Diharamkan atas muslim yang lain untuk menumpahkan darahnya, untuk menghancurkan harga dirinya atau mengambil hartanya, tidak diperbolehkan. Ada muslim. Meskipun tidak menjalankan syariat dengan benar. Namanya muslim juga muslim. Ya. Begitu. Ada Sayyidina Usama bin Zaid. Sayyidina Usama bin Zaid, beliau meninggal dunia pada tahun 54. Ya. Ada mengatakan 58, ada mengatakan 59. Beliau meninggal dunia. Begitu. Termasuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Usama bin Zaid adalah hadis ini. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan." Rasulullah SAW bersabda, saya tidak meninggalkan setelahku sebuah fitnah. Hiya adharu 'ala rijal, yang lebih berbahaya atas orang laki minan nisa'i, daripada seorang perempuan. Jadi perempuan itu kadang menjadi fitnah, kadang menjadi nikmat. Ya, begitu. Tergantung daripada bagaimana seseorang bermuamalah dengan perempuan tersebut. Secara global, ya, secara keseluruhan, seorang perempuan adalah sebuah fitnah yang paling dahsyat, ya, yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya Rasulullah SAW ini. Ma taraktu ba'di fitnatan, saya tidak meninggalkan untuk setelah aku sebuah fitnah yang lebih berbahaya terhadap orang laki-laki daripada seorang perempuan. Ya, orang sekuat apapun, sehebat apapun bisa kalah dengan seorang perempuan. Dengan rayuannya, ya, dengan godaannya, sehingga laki-laki tersebut yang tadinya kuat, ya, nggak jadi kelepek-kelepek, nggak punya tenaga sama sekali, nggak kuat. Ada fitnah, awalu fitnah, ya, Bani Israel, pertama kali fitnah daripada Bani Israel adalah seorang perempuan. Ya, jadi menghancurkan Bani Israel dengan apa? Dengan fitnah seorang perempuan. Umat akan dihancurkan dengan seorang perempuan. Ya. Dengan apa? Dengan hal-hal diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba introspeksi diri. Kalau kita lihat, itu jangan lihat-lihat. Ya, dimanapun di beranda, baik itu di YouTube, di medsos, Facebook, Instagram, apalagi itu Twitter, semuanya yang paling banyak adalah seorang perempuan. Perempuan paling banyak. Makanya nggak heran Rasulullah SAW mengatakan,
Seketika saya di malam Lailatul Isra wal Mi'raj, saya melihat penghuni surga paling banyak perempuan. Ketika melihat penghuni neraka paling banyak perempuan juga. Begitu. Mana emang perempuan itu makhluk terbanyak, penghuni dunia, penghuni surga, penghuni neraka. Jadi begitu, jangan heran. Ya. Jadi perempuan itu makhluk terbanyak, ya, jenis makhluk terbanyak, penghuni dunia, penghuni kubur, penghuni surga, penghuni neraka. Semuanya banyak kan perempuan. Laki-laki kalah. Begitu. Laki-laki kalah. Begitu. Faham? Jadi berhati-hatilah dengan seorang perempuan. Zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa. Seorang manusia itu dikasih kecintaan pertama kali kepada siapa? Perempuan. Hubbun nisa, perempuan. Minan nisa'i. Begitu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak kalian itu bisa menjadi fitnah. Ya. Begitu. Dengan seorang perempuan, ya, yang laki-laki tadinya soleh menjadi bejat. Ya. Kenapa mendapatkan seorang perempuan yang tidak baik? Yang penting gue mau nikmat dalam kehidupan, katanya. Ya, gue pengen berhiasan, gue mau berlian, gue pengen mobil, gue pengen rumah. Yang penting gue dapat itu semua, terserah lu mau kerja apa. Ya. Ketika seorang perempuan nuntut seperti ini, menjadikan seorang laki-laki yang tadinya baik menjadi bejat. Tadinya lempeng gara-gara cinta kepada seorang istri seperti ini, rusak seorang laki-laki. Ya. Terus bagaimana? Ketika engkau sudah tahu perempuan tersebut sumber daripada fitnah, sumber daripada binasanya engkau harus bersikap. Satu, hati-hati. Bisa menyelamatkan dirimu apa enggak? Oh, tidak bisa menyelamatkan dirimu dari api neraka. Pinggirin. Daripada lo masuk neraka bersama-sama, mendingan dia aja masuk neraka, lo masuk surga. Ya begitu. Jadi perempuan zaman sekarang itu begitu. Ya, untuk membantu seorang suami di dalam kebaikan susah. Ya, hanya seberapa daripada kaum muslimat saja. Sebaliknya, kebanyakan mereka, ya, banyak tuntutan kepada seorang suami. Ketika banyak tuntutan kepada seorang suami, maka suami kalap. Tahu kalap? Pengen ini, pengen itu. Wah, pusing dia. Ya, cicilan belum selesai. Ya, ini belum selesai apa semuanya. Ya Allah, gara-gara permintaan seorang perempuan. Oleh karena itu, kalau ente mendapatkan seorang istri yang salehah, jaga dia. Ya, tambah dia. Tambah dia. Bukan, bantu. Satu aja enak, apalagi dua. Begitu, nikmat, lebih nikmat lagi. Begitu. Paham ini ya? Jadi jangan jangan disetir oleh seorang perempuan. Laki-laki harus di atas, jangan di bawah. Ya, menjadi pemimpin, bukan dipimpin. Gitu. Babun nafaqah. Selanjutnya adalah bab nafaqah. Yang dimaksud al-murad biha daripada nafaqah ini adalah sayruman min kiswah wa nafaqah wa sakan. Seorang suami wajib memberikan kepada istri pertama, ya, uang belanja. Uang belanja yalah. Belanja untuk kebutuhan keluarga. Ya. Laki mau makan, tapi nggak ngasih duit, mau ngasih apa? Batu. Gitu. Mingkis suatin. Kemudian juga pakaian. Ya, pakaian, nafkah, rumah, itu kewajiban seorang suami kepada istri. Kewajiban suami kepada istri, ya, menyiapkan, membelikan pakaian, ya, memberikan nafkah setiap harinya, dan juga rumah, ya, meskipun tidak terlalu mewah, yang penting ada rumah. Mau ngontrak nggak apa-apa, yang penting ada rumah. Ya, untuk
untuk sekedar menghindar dari panas dan dari hujan. Udah. Adanya dari kayu nggak apa-apa, dari bambu nggak apa-apa. Ya, ke rumah begitu. Jadi kewajiban seorang suami adalah membelikan pakaian. Nggak setiap hari beli pakaian, ya, begitu. Setiap Lebaran atau setiap musim panas, musim dingin, ada bajunya dibeliin. Ya. Kemudian nafkah setiap harinya wajib diberikan oleh seorang suami. Kalau seandainya seorang suami di setiap harinya tidak memberikan nafkah, ya maka ngutang kepada seorang istri. Ngutang. Ya. Rumah harus dikasihkan, diberikan. Ya. Maksudnya tempat tinggal di sini nggak harus milik sendiri. Mau ngontrak lah. Ya. Begitu. Wajib seorang suami memberikan kepada istri. Dan juga orang-orang yang wajib dinafkahi anaknya, ya, begitu. Wajib diberikan oleh seorang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, seorang suami, seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Ini perlu diperhatikan. Meskipun seorang suami istri telah berpisah, kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak tetap dilanjutkan. Ya. Hubungan suami istri selesai. Karena udah nikah, udah tolak, perceraian. Tapi kewajiban seorang ayah terhadap anak wajib ditunaikan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, anak yang dilahirkan, maka orang tua wajib untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut meskipun ya orang tuanya sudah pisah. Suami istri berpisah. Tapi hak orang tua untuk memberikan nafkah tidak terpisah. Tidak selesai. Kalau seandainya dia tidak memberikan nafkah kepada anaknya, maka tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dituntut karena dia tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Begitu. Kasihan seorang perempuan ditinggal sendiri. Ya, ditinggal sendiri memberikan nyari nafkah, kasihan. Ya, begitu, memikirkan anak-anaknya. Padahal orang tuanya wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut. Ya. Dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-walid, kenapa? Fainal walid yuladu lahu wa yunsab ilaih. Kenapa? Karena orang laki-laki atau seorang ayah ya, menjadi nisbat daripada anak tersebut. Fulan bin fulan. Ya, dia wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Tidak ada urusan dengan perceraian keluarga tersebut. Enggak ada. Ya, wajib tetap. Sebagaimana wajib memberikan nafkah, maka wajib membayarkan zakatnya. Kewajiban daripada seorang ayah tersebut. Dia telantarkan itu, ya mungkin di dunia nggak ada tuntutan, nggak bisa dituntut masalah. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nggak bisa lari daripada kewajiban tersebut. Tidak bisa lari dari tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana engkau ketika menikmati ya, hubungan suami istri, kemudian keluar itu anak, maka engkau juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Begitu. Dan perlu diperhatikan dan perlu difahami bahwasanya anak itu sudah punya rizki sendiri. Anak itu dengan lahirnya seorang anak itu punya rizki sendiri. Rizki ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lewat siapa? Lewat orang tuanya. Orang tuanya makanya punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Bukan hanya kepada anaknya saja. Kalau masih dalam suami istri ya wajib istrinya diberikan nafkah. Ya, begitu. Bahkan kalau seandainya terjadi perceraian dalam keadaan hamil misalnya, maka istri tersebut wajib dinafkahi. Ya, atau karena meskipun sudah bain, talak 3, tetap kalau seandainya seorang istri tersebut hamil ya wajib diberikan nafkah oleh seorang suami itu. Ya, seorang anak ayah, karena apa? Karena mengandung anak daripada orang tersebut. Begitu.
bil ma'ruf, dengan baik. Ya. Bagaimana keadaan orang tersebut, apakah dia kaya, sedang, atau fakir miskin. Ya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Ya. Orang yang diluaskan rezekinya memberikan nafkah kepada keluarganya. Kalau seandainya sedang diberikan kesulitan di dalam rezekinya, maka falyunfik mimma atahullah, maka berinfaklah dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan nafkah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semampunya. Begitu. Ya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Kabar gembira ketika setelah diberikan oleh Allah Subhanahu cobaan untuk disusahkan dalam rezekinya, Allah akan menjadikan ba'da usrin yusra. Setelah kesusahan ada kemudahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kau berikan kepada keluargamu, kepada anak dan istrimu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Semakin banyak kau berikan kepada istri, semakin banyak Allah Subhanahu wa taala akan mengganti daripada apa yang kau keluarkan untuk istri tersebut. Semakin kau banyak memberikan kebahagiaan kepada seorang istri, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya kebahagiaan buat engkau juga. Begitu. Jadi semakin berapa kadar engkau memberikan nafkah kepada istri, sebegitu juga banyak datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Begitu. Karena termasuk daripada ibadah, termasuk daripada sedekah. Ya, begitu. Infak atau nafkah seorang suami kepada istri adalah sedekah. Ya, sedekah. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. An Nabi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yatasibuha fa hiya lahu shadaqah. Diriwayatkan dari Sayyidina Nabi Mas'ud Al-Badri bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi, apabila seorang suami memberikan infak, memberikan nafkah kepada keluarganya, ya, kepada istrinya, kepada anaknya, nafaqatan yahtasibuha, yang dia usahakan untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, fahiya lahu shadaqah, maka infak atau nafkah yang diberikan kepada istrinya tersebut terhitung sedekah. Ya. Kewajiban atas seorang suami, namun ketika diberikan kepada seorang istri tetap mendapatkan sedekah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Udah suatu kewajiban, terhitung sedekah juga. Ya, Allah Subhanahu wa taala fa huwa yukhlifuh. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti daripada apa yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya tersebut. Jangan takut, jangan pelit kepada istri. Tapi kadang orang itu royal kepada orang lain, ya, pelit kepada istrinya. Ya, apalagi kalau dangdutan, sama biduan saweran, subhanallah. Ya, nggak perlu dipikir lagi berapa yang akan diberikan kepada perempuan tersebut. Ya, langsung diberi. Tapi kepada istrinya, ya, pelit. Ya, ada orang sial seperti ini. Orang sial seperti ini. Kenapa? Yang wajib itu kepada istrinya. Orang yang berhak mendapatkan kasih sayang seseorang adalah istrinya, bukan orang lain. Ya, kalau orang lain jadi istrinya ya nggak boleh. Tapi kalau nggak jadi istrinya jangan. Ya, begitu. Jadi istri, dahulukan istri. Berikan yang terbaik buat istri. Ya, semakin banyak engkau memberikan nafkah kepada istri, maka semakin banyak pula Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepadamu. Begitu. Jangan pelit kepada istri. Ya. Jadikan dia sang ratu. Layani dengan sebaik-baiknya. Begitu. Apa yang dibutuhkan kasih kalau ada. Ya, kalau nggak ada, ya suruh sabar. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu kafa bil mar'i itsman an yudhi'a man yaqut. Kayaknya ini ada hadis yang terloncatkan. Begitu. Ada tadi di Badam di Kutub Fahin yang
yang apa? Yang kecilnya. Ada satu hadis yang terlontar ini. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, beliau bersabda, Rasulullah SAW beliau bersabda, kafa bil mar'i itsman. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i itsman, cukup seseorang dianggap sebagai orang yang melakukan dosa, an yudayya man yakut, apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib dinafkahi. Orang yang wajib dinafkahi disia-siakan. Dia lebih mementingkan kepada orang lain yang tidak wajib dinafkahi. Orang seperti ini maka sudah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang wajib dinafkahi, nafkahi terlebih dahulu. Boleh, berarti orang tidak boleh sedekah. Kata siapa nggak boleh sedekah? Diperbolehkan sedekah, tapi setelah melakukan atau menunaikan kewajibannya. Kewajiban kepada istri tunaikan terlebih dahulu. Setelah selesai kewajiban tersebut, ada lebihnya, maka diberikan atau disedekahkan kepada orang lain. Jangan menyedekahkan kepada orang lain, ternyata anak istrinya kelaparan. Anak istrinya disia-siakan. Nggak benar seperti ini. Nggak benar seperti ini. Ya. Faham ini ya? Jadi seorang laki-laki bersedekah, memberikan nafkah kepada seorang suami, kepada seorang istri, termasuk daripada sedekah. Ya. Kemudian apabila seorang laki-laki tidak bertanggung jawab kepada istrinya, kafa bil mar'i itsman al-dhayya man yakut, sama seperti tadi. Apabila seorang ayah menelantarkan seorang anak meskipun sudah bercerai dengan istrinya, anak tetap wajib dinafkahi. Kalau dia tidak memberikan nafkah kepada anak tersebut, kafa bil mar'i itsman, maka termasuk daripada orang yang melakukan pelanggaran, dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kenapa? Karena menyia-nyiakan keluarganya atau keluar orang yang wajib dinafkahinya. Begitu. Karena seseorang itu punya tanggung jawab daripada orang yang wajib dinafkahi. Apabila dia menyia-nyiakannya, maka dia dosa. Ya, begitu. Jangan berlepas diri daripada tanggung jawab. Begitu. Harus tanggung jawab. Gitu. Dalam hadis ada satu hadis yang ketinggalan. Yang pertama hadis itu dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dinar, uang yang kau infakkan di jalan Allah. Uang yang kau infakkan untuk memberikan budak. Ya. Uang yang kau sedekahkan untuk fakir miskin. Bagus enggak? Bagus. Ya, untuk memberikan budak, bagus. Untuk fisabilillah, bagus. Tapi wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, ada juga uang yang kau berikan kepada keluargamu, anak dan istrimu. Mana yang lebih besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala? A'dhamuhu ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika. Yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan untuk keluargamu, untuk anak dan istrimu. Gitu. Karena dia adalah orang yang pertama kali berhak mendapatkan kasih sayang daripada kita, kebaikan daripada kita, kebahagiaan daripada apa yang kita miliki. Berikan kepada keluarga tersebut. Ya. Anak, istri, udah senang, udah bahagia, udah gembira, boleh memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bagi-bagi kepada orang. Jangan diambil dewek-dewek. Begitu. Udah senang, istri udah senang, anak udah senang, bagi-bagi kepada orang lain. Begitu. Istri juga begitu. Udah senang, udah mendapatkan kesenangan daripada seorang suami, udah. Bahagia dengan suami, udah. Jangan diambil dewek. Bagi-bagi sama orang lain yang belum dapat kebahagiaan tersebut. Kasihan yang belum dapat. Begitu. Paham maksudnya? Paham. Gitu. Jadi ya kalau bahagia jangan dewek-dewek ya. Bahagilah sama orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Kalau dapat kebahagiaan, bagi-bagi kepada orang lain. Ini bentuk tanda keimanan seseorang. Begitu. Allahu a'lam bishawab.